satu penyakit orang-orang ini itu tadi klaimnya terlalu besar terhadap Islam. Islam yang mana yang dia maksudkan? Karena mayoritas agama Islam tidak menyukai perilaku-perilaku yang sifatnya radikal di negeri. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencoleng-pencoleng agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat Tolong Sembilan yang saya hormati dimanapun juga berada, viral video salah satu ustaz loyalis Anies Baswedan yang pernah juga datangi KPK waktu Anies Baswedan diperiksa di KPK. Kali ini kemunculannya luar biasa karena kemudian ikut nimbrung membela salah seorang tersangka telolit yang juga menjadi klaim dari aktivis HTI lainnya seperti Hosinuddin. Kita lihat videonya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita menyaksikan satu persidangan yang memang sangat melukai hati umat, melukai umat Islam, di mana dalam sidang ini dua ustadz kita divonis 3 tahun, yaitu Ustadz Anaja dengan Dr. Hanum, yang menurut kami tidak layak beliau ini divonis, bahkan untuk dipenjara pun tidak layak. Ya, karena tugas beliau sehari-hari adalah mencetak para dai-dai ya untuk bagaimana menyelamatkan bangsa dan negara serta generasi muda daripada kehancuran. Ya, saat ini jelas dengan vonis 3 tahun untuk kedua ustadz kita ini, ditambah lagi nanti sekitar jam 2 akan sidang untuk Ustadz Farid Okbah ya. Ini menjadi satu catatan buat umat Islam, perlunya kita bersatu, perlunya kita kompak satu sama lain, perlunya kita saling bahu-membahu ya, hilangkan perbedaan-perbedaan yang tidak terlalu prinsip. Maka kita harus bersatu untuk menyelamatkan para ulama-ulama yang istiqomah ya, yang dalam ya kungkungan daripada rezim saat ini. Ya, hentikan kriminalisasi terhadap ulama-ulama kami, karena ini akan memantik satu kemarahan daripada umat Islam, dan kita tidak mau hal itu terjadi. Ini sudah berulang kali kita ingatkan kepada pemerintah, kita ingatkan kepada aparat semuanya bahwa darah ulama itu beracun, darah ulama itu berbahaya. Sekali lagi, ketika kalian berani untuk mengkriminalisasi, untuk menzalimi ulama, maka dengan secepat itu nanti Allah akan balas daripada keburukan-keburukan yang kalian lakukan. Ya, sadarlah, sekali lagi sadarlah bahwa Indonesia ini merdeka, Indonesia terbebas daripada penjajahan karena perjuangan para alim ulama, para kiai, para habaib, dan para santri. Dan ingatlah, ketika Indonesia saat itu dikungkung oleh penjajah, yang bisa menyemarakkan daripada ruhul jihad hanya teriakan takbir daripada ulama kita. Ya, maka ketika saat ini para ulama sedang dikriminalisasi, tinggal tunggu bagaimana azab Allah akan turun kepada kalian. Tinggal tunggu bagaimana azab Allah akan turun kepada kalian. Kira jelas ya bagaimana pernyataan Ustaz Eka Jaya. Sebenarnya kita malas memanggilnya Ustaz, karena seorang Ustaz sebenarnya itu adalah orang yang bisa membimbing orang lain ke jalan yang baik. Tetapi kalau Ustaz ini sepertinya agendanya cuma satu, membawa masyarakat turun ke jurang. Kenapa? Karena seluruh yang berbau-bau khilafah, yang berbau-bau telolit, itu semua dia legitimasi sebagai
hal yang baik dan merupakan syariat Islam. Dan bahkan asumsi yang dibangun adalah dengan disahkannya di pengadilan hukuman untuk Farid Okbah 3 tahun, dianggap bahwa ini adalah permusuhan yang dibangun pemerintah terhadap agama Islam. Nah, salah satu penyakit orang-orang ini itu tadi, klaimnya terlalu besar terhadap Islam. Islam yang mana yang dia maksudkan? Karena mayoritas agama Islam tidak menyukai perilaku-perilaku yang sifatnya radikal di negeri ini. Tetapi oleh ustaz ini kemudian dianggap bahwa apapun yang terjadi di negeri ini kalau berkaitan dengan telolit dan berkaitan dengan radikal, dianggapnya bahwa mereka memusuhi Islam. Padahal sesungguhnya negara bertindak kapasitasnya dalam rangka penegakan hukum seperti yang terjadi pada Farid Okbah ini. Dan saya kira masyarakat harus belajar dari proses ini semua. Jangan mudah terprovokasi oleh isu-isu yang sengaja digelontorkan oleh para ex-HTI dan ex-FPI. Yang pasti bahwa memang pergerakan mereka kali ini sangat sempit, terutama di era pemerintahan Pak Jokowi, karena betul-betul Pak Jokowi menghajar semua Islam garis keras. Dan saya kira ini hal yang baik, sebagaimana yang memang Pak Jokowi sudah janjikan dalam pidatonya pada saat pencapresan jilid 2, bahwa kali ini seluruh Islam garis keras, jaringan-jaringan radikal dia akan hajar satu persatu, dan itu terbukti. FPI dan HTI kemudian dibubarkan di periode kedua beliau. Oleh karena itu kesyukuran terbesar kita tentu karena keberanian Pak Jokowi. Sekalipun banyak orang yang di luar sana menganggap presiden kita ini pelongo-pelongo, tapi itulah caranya Pak Jokowi membalas semua hujatan-hujatan itu dengan kinerja yang baik, termasuk saya kira dalam proses penegakan hukum terhadap para pelaku radikalis ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.